Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Naila Lutfia Rahma dengan NIM 4424019 dan rekan saya. Saya Sucia Zonika dengan NIM 4424005. Baiklah, di sini kami berdua akan membuat tugas video mengenai PLO untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah SKI kawasan Asia Barat atau Timur Tengah. Selamat menyaksikan. Oke, kami akan bercakap-cakap berdua, teman-teman. Jadi seperti yang kita tahu, Palestina itu kan udah dijajah lama sama Israel. Bahkan untuk zaman sekarang kita udah bisa melihat informasinya itu di media sosial. Terlepas dari itu benar atau enggaknya, tapi pasti benar. Bener banget, karena buktinya udah banyak. Korbannya udah nggak bisa terhitung lagi. Banyak, dan dari segala kalangan pasti ada korbannya. Kan orang ada nyebut kalau yang paling ngebela Palestina itu Hamas. Iya sih, ada dengar. Cuman katanya ada juga tuh organisasi yang lain selain Hamas. Kamu tahu nggak apa itu? Itu nama organisasinya PLO. Emang PLO itu apa? PLO itu kepanjangannya dari Palestine Liberation Organization. Itu kayak semacam organisasi yang berusaha untuk memperjuangin kemerdekaan si Palestina ini biar nggak dijajah lagi sama Israel dan masih berlanjut sampai sekarang. Berarti mereka juga mengirimkan pasukan militer juga ya ke Palestina? Iya, nggak cuma pasukan militer, bahkan mereka juga melakukan deklarasi lah, diplomasi lah, buat memperjuangin Palestina tadi. Bahkan nih, organisasi PLO ini udah berdiri sejak tahun 1964. Tahun 1974 baru diakui oleh PBB. Kalau organisasinya itu udah diakui sama PBB, berarti bukan kaleng-kaleng lagi kan? Iya sih, kan soalnya PBB itu organisasi yang paling berkuasa ya kan? Ya, Perserikatan Bangsa-Bangsa karena tingkatnya udah dunia. Terus apalagi ya? Cuman aku pribadi gak begitu tahu loh kiprah perjuangan dari PLO itu apa. Sih, soalnya ya gimana ya? Padahal kayaknya kalau dilihat dari negara-negara mereka tuh negara yang maju ya kalau organisasi PLO itu ya kan? Ya berarti mau tahu ngapain mau tadi risetnya itu? Ya kan mereka mendukung. Pasti militer mereka itu kan juga tanggung-tanggung gitu kan. Tapi kok nggak apa ya sampai sekarang tuh masih aja konfliknya. Masa iya selama itu gitu? Ya kan kita tahu kalau Israel itu bala bantunya cukup banyak. Iya sih. Tapi kasihan dengan Palestina sampai sekarang kayak mereka nggak merdeka. Walaupun merdeka tapi nggak merasakan merdekanya kayak mana gitu, karena mereka kena bom terus ya kan. Itu pendiri PLO emang siapa sih? Dengan aku namanya Ahmad Sukairi. Cuman ada juga tokoh lainnya cukup terkenal, Fatah kalau nggak salah. Apa yang mau kamu tanya soal PLO? Ini nanya dia bingung. Berarti sampai sekarang ada PLO itu ya? Masih ada. Kalau saya mau bahas apa lagi itu dapat. Cuman nih soal yang mau tanya tadi, kan kayak mereka tuh perjuangannya udah lama tuh dari 1960. Sekarang aja udah 2025. Karena yang ngedukung negara yang ngedukung PLO tadi sedikit nggak sih? Aku baru ingat tadi naik lagi kan, PLO itu didiriin sama negara-negara Arab ya, sama
Saudi, terus itu Yordania, Irak, terus Libanon, gitu-gitu mungkin ya. Karena mereka juga pernah ada konflik antara Israel juga gitu, yang membuat mungkin mereka jadi apa ya, mungkin punya sesuatu hal yang menurut mereka belum terselesaikan sama mereka. Iya. Itu yang lagi trending sekarang soal Iran kan, yang katanya ngebela Palestina karena ngirim rudal. Ya, tapi setahu aku ya, Iran itu mau musik Israel karena Israel duluan yang musik. Ya, aku nonton ceramah Felix juga soal itu Kan, jadi dia tuh bukan ngedukung Palestina secara sepenuhnya gitu. Soalnya kalau beneran ngedukung Palestina itu kok nggak dari awal, padahal mereka punya loh kekuatan yang sebanyak itu. Dan emang lagi-lagi yang mentor itu yang kita bahas di awal itu PLO itu. Jadi kenapa ya mereka padahal ya seperti yang aku sebutin tadi ya kan, negaranya tuh maju-maju kan, otomatis militer mereka tuh kuat, tapi tetap aja kayak kenapa sih Palestina tuh nggak bisa menang sampai sekarang? Kalau misalnya negara-negara tersebut itu menyatu, pasti udah bisa menang dong Palestina dari Israel. Tapi ya gitulah, nggak tahu juga ya kenapa. aturannya mengikatnya terlalu tinggi. Bahkan sekelas PBB aja masih bilang diperjuangin. Cuman PLO itu yang mau berdiri kan. Terus yang mau bilang kok diem aja. Ya aku jadi keinget ini. Yang surat An-Nisa ayat 75. Artinya ini. Bentar. Mengapa kamu tidak berperang di jalan Allah dan membela orang-orang yang lemah dari kalangan laki-laki, perempuan, dan anak-anak? Jadi ayat itu nusuk gak sih kayak kita ngebela mereka itu yang gak harus senjata. Iya kan, kita bisa lewat video-video motivasi buat mereka kayak menyadarkan kalau mereka tuh masih butuh bantuan kita loh gitu. Bahwa yang menderita itu Palestina loh gitu. Terus salah satu gerakan yang aku pribadi lakuin itu ngeboikot beberapa produk. Kamu lakuin nggak? Belum sih, masih ada beberapa produk yang aku pakai. Iya, aku juga. Aku kan punya peternakan nih. Kayak kan ada beberapa produk susu bayi itu yang pro Israel. Tapi kalau secara keuangan belum mampu buat ganti ke susu yang lain yang harganya lebih mahal loh. Iya Jadi sih. masih tetap milih produk yang gitu. Karena ya nggak ada lagi. Jadi kita bisa membantu Palestina itu tidak dengan senjata, tidak dengan datang langsung ke Palestina itu enggak. Kita juga bisa lewat video-video, kita bisa komen Free Palestine. Karena itu bentuk dukungan untuk Palestina. Itu juga bisa. Terus tuh mengirimkan bala bantuan ke Palestina juga bisa melalui perkumpulan atau ada bukan organisasi sih. Oh, aku ingat dia adalah beberapa orang Palestina yang datang ke Indonesia. Iya. Kan nanti ada tuh. Aku kemarin di kampung ada kayak gitu. Mereka kayak datang untuk menyuarakan Palestina Ya. dan minta beberapa bantuan dari kita sebagai sesama Muslim. Tapi yang paling wonderingnya adalah pesan masyarakat Palestina itu mereka bilang gak usah kita ngebantu mereka sebegitunya banget. Yang paling penting itu kita harus buat mendirikan sholat gitu, dan sholat jemaah sepenting itu, terlebih yang laki-laki ini. Karena kayak mereka yang udah perang, udah amburadul kayak gitu aja masih sholat loh, di pecahan puing-puing. Kita aja lalainya. Kita harus bersyukur. Terus yang tentang PLO tadi, aku baru dapat informasi. Kalau dipikir nih, dia itu kan PLO itu berdiri dari 1964. Terus sampai sekarang masih ada. Sekuat gak sih? Masih ada loh organisasinya sampai sekarang. Di tengah kita tahu Israel didukung Amerika. Kalau
mereka itu nggak cuma pakai senjata, tapi juga pakai pena dan suara. Berarti proses pendidikannya jalan. Kelompok Fatah tadi yang aku bilang tadi, yang dipimpin Yasser Arafat, pemimpin PLO juga, dia bawa perjuangan ke diplomasi. Tahun 1998 mereka deklarasikan kemerdekaan Palestina dari pengasingan di Aljazair. Kesannya kan kayak deklarasi doang. Tapi nih mereka itu juga bikin perjanjian namanya perjanjian Oslo. Itu di sini jelasin tahun 1993 yang akhirnya si Arafat tadi bisa ngedudukin Palestina sama Israel dan akhirnya Palestina itu punya otoritas. Tujuan PLO itu agar suara rakyat Palestina itu terus didengar sampai sekarang, walaupun ya belum benar-benar utuh gitu. Iya, perjuangan mereka mungkin nggak sepenuhnya ya, kayak masih apa ya mungkin karena mereka juga membutuhkan negara-negara lain tinggi ya, kayak Amerika Serikat, kayak Uni Soviet gitu kan. Kayak pergerakan mereka mungkin terhambat di situ kan, makanya mereka tidak terlalu bisa mendukung Palestina sepenuhnya gitu ya. Bisa secara mutlak, karena ya yang aku tahu itu sulit memenangkan sesuatu. Sulit bukan nggak bisa ya, sulit memenangkan sesuatu ketika kamu bagian dari minoritas. Tapi dia pasti merdeka. Amin. Kita doakan semoga Palestina Merdeka. Tapi kalau udah merdeka, aduh, jangan, nggak apa-apa. nggak apa-apa. Kata Ustadz siapa ya? Aduh, lagi jangan takut kalau Palestina udah merdeka. Itu cuma tanda, bukan waktunya untuk kiamat. Iya, kiamat 2012 kita juga selamat. Itu aduh ramalan banget itu, nggak tahu. Terus Apa lagi? nggak tahu lagi tapi dia. Aku nggak tahu. Kita banyak tugas yang mau kita kerjain lagi. Udah ya, videonya sampai sini aja. Terima kasih karena pemahaman kami belum dalam juga sih tentang PLO. Jangan merendah. Ya maaf, nggak tahu saya mau berkata apa lagi. Bahkan di medsos pun kita masih bisa mendukung Palestina. Nih Instagramku. Wah, Aku senang posting itu gambar-gambar tumbuhan. Dan ada satu postinganku tentang Palestina. Ini. Ini tuh apa ya nama tanamannya? Iya dia sejenis kehadinya. Oh iya mamaku bilangin namanya cap tumpah. Waktu aku ngambil foto ini, aku keinget Palestina itu karena aku edit backgroundnya jadi hitam. Terus daunnya itu kan ada warna hijau, warna putih, warna merah. Mirip bendera Palestina kan? Mau dengerin nggak captionnya aku tulis? Nih teman-teman. Tanah itu suatu hari nanti akan merdeka, pasti. Ada yang lebih menyedihkan bukan mengenai perjuangan mereka di sana. Mereka semua terlalu gagah untuk disandingkan dengan kata menyedihkan. Tak pantas kata itu untuk mereka, tapi kita mengutuk kehidupan sendiri bahwa kita tak seberuntung manusia lainnya. Padahal hidup yang menurut kita tak apa-apa itu bisa jadi merupakan hal yang diimpikan sebagian manusia lainnya. Dan ternyata benar, sekeras apapun kita mengeluh tentang kehidupan, hal itu tidak akan pernah membuat kita sembuh. Justru kaki itu malah semakin lumpuh. Faktanya, bersyukur terhadap apa yang kita miliki saat ini itu jauh lebih baik, walau memang beberapa hal tak sesuai dengan rencana. Namun, bersyukur bukanlah perkara mudah bagi jiwa-jiwa yang lemah. Kita hanya mampu untuk terus melatihnya walau tertatih karena jiwa kita memang jiwa yang rapuh. Rakyat Palestina walaupun mereka diserang dan habis semua hancur di sana, tapi mereka itu bukan malah merasa sedih. Mungkin ada yang sedih karena mungkin cobaannya terlalu berat bagi mereka. Sangat Tapi berat itu, Bu. ya berat banget maksudnya gitu.
tapi mereka di dalam hati mereka tuh ada suatu kesenangan bagi mereka gitu. Kalau mereka pasti udah di jalan Allah, Iya, gitu. udah dijamin. Udah dijamin. Ini soal gimana sih keimanan mereka itu udah kelas atas banget loh. Dan kita ini sebenarnya bisa nggak sih jadi PLO juga, cuman bagian abu-abunya. Kita nggak ikut perang, ikut bela Palestina layaknya PLO juga, cuman lewat media sosial atau apapun. Pastiin lu ada posting satu tentang Palestina. Karena ya postingan itu sangat berpengaruh di kehidupan kita ini, karena semua manusia di zaman sekarang itu pasti menggunakan yang namanya media sosial gitu. Ya, jadi kita dengan menyuarakan Palestina di media sosial, ada satu orang yang tertegun hatinya karena melihat postingan kita dapat menyadarkan orang lain untuk mendukung Palestina. Ada juga bagi kita pahala yang kita dapatkan dari membantu Palestina juga kan, kayak gitu ya nggak? Iya. Jadi kami udah kayak podcast. Iya. Aduh, jadi buku kami, semoga kami bisa buka podcast ya. Mana tahu ya. Insya Allah nanti. Jadi, Jadilah itu topik pelajaran kami. Intinya PLO itu organisasi yang didirikan tahun 1964. Tujuannya itu untuk memerdekakan Palestina tadi. iya benar. Dan mereka itu sangat-sangat sangat-sangat membantu Palestina, walaupun tidak bisa sesempurna itu membantu Palestina, tapi mereka sudah berusaha. Lebih dari kita malah. Oke. Jadi sekian yang dapat kami sampaikan tentang materi kami, yaitu PLO. Jadi Melalui cakap-cakap kami ini. maaf sedikit agak random ya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.